Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Babur Rayyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Masya Allah kita bisa bersua, bisa berjumpa, dan kita bersua dan berjumpa ini di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu tidak kita ada di sini? Tahu. Allah melihat tidak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah menyampaikan begitu. Dialah yang melihatmu di saat kamu sedang berdiri dan gerak-gerikmu di saat sujud. Ya Allah. Jadi banyak orang saat ini pengen sekali apa yang dilaksanakan dilihat orang. Betul apa betul? Dia foto, ceklek. Post, ceklek. Nah, itu biasanya yang dilihat apanya? Berapa jumlah yang ngelihat gitu kan? Viewers. Ya. Kalau YouTube itu apa? Kalau ngelihat sama ya. Nah, kalau Instagram juga sama kan, ada gambar kelihatan, ada jempol, ada love, ada apa. Alangkah manusia ini hanya sekedar untuk dilihat manusia, melakukan apapun yang dia lakukan. Dan bahagia ketika dilihat manusia. Tidak ada penglihatan yang lebih membuat kita bahagia kecuali penglihatan Allah dengan ridhonya. Dan tidak ada yang paling membuat kita sengsara kecuali penglihatan Allah dengan laknatnya. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan alladzi yaraka hina taqum, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatmu saat kamu berdiri. Ini perwakilan saja karena dilanjutkan wa taqallubaka fis sajidin, dalam kondisi sujud. Berarti kita sendiri Allah lihat. Kita lagi kemana Allah lihat. Jalan ke pasar Allah, pergi ke pengajian Allah, lagi makan bakso Allah, lagi marah sama suami Allah, lagi berat ngurusin anak Allah, lihat. Lagi ngutangin orang Allah, lagi banyak hutang, Allah lihat. Allah lihat, Allah tahu. Ya. Allah alimun bidzatis sudur. Ya. Makanya kan dalam surah itu kan Al-Mulk, wa asirru qaulakum awijharu bih. Silahkan kita itu diminta untuk sembunyikan apapun yang akan kita ucapkan atau kita tampakkan apa yang ingin kita ucapkan. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Dan itu banyak. Inna rabbaka labil mirsad. Bahwa Rabb kalian itu sungguh sangat mengawasi. Labil mirsad. Tuh ngawasin satu-satu. Jadi enggak ada nih kalau saya nih contoh lagi ngisi pengajian. Yang di masjid mungkin ada yang enggak kelihatan. Ya. Ternyata tiba-tiba di belakang ngantuk enggak kelihatan. Bisa. Ya. Atau kelihatannya pandangannya ke depan tapi apa di hatinya mikirin, ini masak apa ya terus siang ya. Duh, tukang sayur udah lewat belum? Gitu. Ya. Ya, kan nggak tahu, Ustadz nggak tahu. Yang tidur nggak tahu, yang lagi mikirin mau ke tukang sayur nggak tahu. Apalagi yang di rumah yang lagi nonton ini juga nggak tahu. Ya lagi ngapa? Atau mungkin yang lagi nonton ini karena pas lagi di rumah makan, gitu ya, sambil makan ya, nggak tahu. Ya lagi ngapa-ngapain itu nggak tahu. Tapi Allah labil mirsad. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu. Satu. Ya, kadang-kadang kitanya sendiri nggak tahu. Allah tahu.
Lagi duduk jempol ketinggalan. Gimana jempol ketinggalan? Ya wallahu alam, pokoknya ada aja. Jempol saya ketinggalan. Taunya belakangan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, ini akidah kita. Kita harus meyakini betul bahwa kita itu tidaklah berjalan kecuali di bawah penguasaan Allah, di bawah penglihatan Allah, di bawah pendengaran ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita ini tahu bahwa kita itu memiliki Rabb yang Maha melihat, kita tahu bahwa Rabb kita itu Maha mendengar, maka dengan secara tidak langsung ini yang akan mendatangkan penjagaan. Jadi bayangkan kalau kita itu sedang melaksanakan ibadah, punya keyakinan Allah lihat kita, gitu. Kira-kira ya, lagi mau sholat, dilihat, punya keyakinan Allah lihat, itu kira-kira sholatnya main-main apa khusyuk? Allahu Akbar. Paket, misalnya kan ya, lagi sholat kadang-kadang ada paket manggil gitu ya. Halo paket, Assalamualaikum. Tuh kalau yakin Allah melihat tuh nggak ada masalah itu ya, bukan menjadi satu isu. Ya, terus ya, ini kadang-kadang kan sambil sholat karena nggak ada fungsi. Ya, jangan kalah sama anak TPA, itu kalau lagi dilihatin sama gurunya, itu ya lagi pengajian terus diawasin sama gurunya, itu bisa. ya kita nggak begitu, tapi kita yang sudah dewasa dan diberikan pemahaman bahwa Allah melihat setiap gerak-gerik kita, harusnya bisa lebih baik daripada anak-anak yang ada di TPA. Ya, kita dalam kondisi senang, kita mampu meredam kita untuk tidak sombong sebab kita merasa diawasi Allah. Apa yang perlu kita sombongkan? Ya, kenapa kita sombong? Sebab yang memberikan nikmat ini sedang melihatku. Gitu. Atau ketika kita dalam kondisi yang susah, ya, sulit, penuh dengan kesempitan. Enggak ada yang membuat kita sedih. Sebab kita sadar yang memberikan cobaan dan ujian ini melihatku. Gitu. Jadi kita mungkin bahkan bisa berkomunikasi dengan baik kepada Allah dalam doa kita. Ya Allah, memang hamba saat ini sedang kau uji. Ya. Memang hamba saat ini sedang kau coba, tapi hamba yakin kau maha melihat apa yang sedang hamba jalani. Dan hamba yakin engkau yang maha rahman dan rahim. Itu yang ada pada Nabi Ayub kan begitu. Ya, ketika diuji dengan sakit, diuji disingkirkan, diuji dikucilkan. Ya, beliau tidak memaki, tidak mencela, tidak mengumpat takdir. Tapi beliau hanya mengatakan, Anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tuh gambaran ketika seorang hamba yakin dilihat Allah. Ya Allah, saat ini saya sedang dalam kondisi ditimpa bencana yang begitu sulit dan berat. Tapi engkau maha pengasih, maha penyayang. Dengan penglihatan dan pengawasanmu, kasih sayangmu hadir. Jangan kalah sama anak TK. Ya, dia lagi sekolah pertama, gemeter. Tapi kalau ada ibunya di samping, santai lagi. Begitu ibunya nggak ada, baru bingung. Itulah kita. Kita itu kalau diawasi Allah harusnya damai, tentram, tak ada yang ditakuti. Kecuali kalau Allah tidak mengawasi kita, dan itu mustahil. Karena Allah tidak akan pernah luput dari pengawasan terhadap hambanya. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Babur Rayyan Bekasi yang dirahmati Allah. Ada kisah tentang 3 orang Bani Israel. Ya, 3 orang Bani Israel. 3 orang ini lagi sakit. Kena penyakit. Satu penyakit soplak. Tahu penyakit soplak? Sopak ya. Sopak. Penyakit kulit. Kusta ya. Kusta, borok, apalah gitu. Yang kedua penyakit botak. Nggak tahu botak penyakit apa bukan ya. Tapi itu di riwayatnya itu jadi penyakit gitu loh ya. Botak. Ya. Botak tambah korengan. Botak gitu aja, ditambah-tambah. Ya.
Yang ketiga penyakit buta. Yang ketiga penyakit buta. Ini diuji sama Allah, kan diuji tuh. Sama-sama diuji dari Bani Israel ya. Datang malaikat. Datang kepada yang pertama yang sopa tuh, yang penyakit kulit. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesembuhan padamu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku sembuh juga. Akhirnya diberikan kesembuhan. Dan mulus kulitnya. Seperti tidak pernah ada sakit. Ya. Nah, datang yang kedua, yang botak. Allah akan memberikan kesembuhan tuh. Langsung lebat rambutnya. Seperti tidak pernah ada kepala. Enggak ya, ya, pokoknya lebat, rambutnya tuh indah gitu. Bagus. Yang ketiga yang buta, Allah akan memberikan kesembuhan padamu. Sehingga akhirnya bisa melihat. Datang lagi malaikat ini. Kamu udah sembuh? Udah. Yang kulitnya udah bagus, Allah akan ngasih kamu rejeki. Dikasih onta yang dalam kondisi hamil. Senang, alhamdulillah. Ya, yang kedua dikasih yang botak tuh tadi, yang sudah punya rambut lagi yang lebat tuh, dikasih sapi dalam kondisi hamil juga. Senang. Yang buta yang sudah bisa melihat dikasih kambing. Senang. Berjalan hari menjadi orang yang kaya raya semuanya dengan apa yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu hari malaikat menyamar jadi orang miskin. Datang kepada salah seorang. Yang pertama yang sopa tadi, yang kulitnya pernah kusta, borok. Tuh, yang sekarang sudah mulus, semuanya sudah kaya. Malaikat yang nyamar jadi orang miskin ini bilang, tolong saya, kamu orang kaya. Kata orang ini, enggak, ini kekayaan saya usaha sendiri. Susah payah saya dapat ini. Enggak akan. Sembarangan aja, kerja. Datang lagi malaikat ke yang satu, yang botak. Udah gak botak. Dulunya botak. Ya udah rambutnya udah banyak, udah kaya raya. Ya. Saya orang miskin, saya minta bantuan. Kamu orang kaya yang sudah banyak dapat pertolongan dari Allah. Enggak, kata siapa? Saya begini ini karena usaha saya. Saya bisa begini ini karena saya. Macam saya semuanya. Ada pergi lagi. Datang yang ke buta. Udah gak buta, udah ngelihat. Udah kaya. Saya datang kemari minta pertolongan kau yang sudah diberikan banyak kebaikan dari Allah. Orang buta ini bilang, iya betul, saya dulu buta. Saya dulu buta gak bisa melihat. Allah kasih saya sembuh sehingga saya bisa melihat. Sudah begitu Allah kasih saya rezeki. Dari kambing yang jumlahnya mungkin cuma 2, sekarang jadi banyak ini semua. Sekarang kau minta apa? Atas nama Allah akan aku kasih apa yang kamu minta. Kata malaikat ini. Langsung, tring, berubah jadi malaikat. Ya. Engkau lulus ujian. Ya. Engkau tetap merasa diawasi Allah. Ini yang menjadi poin kita. Oleh karenanya engkau sadar terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Sedangkan 2 orang sebelum ini, mereka tidak lulus ujian. Mereka tidak merasa diawasi Allah. Seolah Allah lupa dan alpa dengan mereka sehingga mereka bisa sombong dengan apa yang mereka miliki. Maka diambil semua hartanya dan kembali yang botak jadi botak, yang sopak jadi sopak. Tuh, makanya hati-hati. Walaupun ini bukan dalil kalau ada orang pengemis, jangan-jangan malaikat. Enggak, bukan. Duh nih, Pak malaikat bukan. Ya, Bu. Kalau malaikat saya kasih Pak, bukan malaikat gak saya kasih. Ini berarti bukan karena Allah kita begitu, itu bukan karena siapa-siapa. Bahkan bukan karena malaikatnya, malaikat itu hanya sekedar utusan. Malaikat itu hanya sekedar utusan, yang hakiki Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa diambil dari kisah ini bukan perkara sopak botak butanya, bukan. Tetapi ini ada hamba Allah yang dia merasa diawasi Allah terus. Dari dia diuji dia merasa diawasi Allah. Sampai diangkat ujiannya dia merasa tetap diawasi Allah. Diberikan kelebihan harta dia merasa diawasi Allah. Sampai ketika ada sesuatu yang mungkin meminta dia untuk bersedekah dan lain sebagainya, tetap merasa diawasi Allah. Pengawasan Allahnya ini loh tadi kan yang disampaikan oleh malaikat ini. Karena kamu merasa tetap diawasi Allah sehingga kamu sadar bahwa ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita. Jadi
Ya, bagaimana kita tetap menjaga diri, tetap menjadi orang yang merasa diawasi Allah. Sebab diawasi Allah ini puncak keimanan. Ya, kisah masyhur dari Nabi Ibrahim kan. Tapi ada kisah yang dari kisah burung juga ya, yang sama-sama kisah burung itu yang ketika seorang murid tuh diminta, ayo kamu dikasih nih, semuanya dikasih. Ya, terus sembelih burung ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Gitu. Yang satu kok naik ke mana gunung, yang satu datang semua udah disembelih. Kamu di mana? Nah, saya sembelih di sana. Nggak ada yang lihat, nggak ada orang ini di atas gunung. Kamu di mana? Di dalam goa. Nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Nah, satu udah datang terakhir masih belum disembelih. Kamu kok belum disembelih? Ya perintahnya katanya suruh nyembelih, tidak dilihat siapapun. Nah, saya susah. Naik ke atas gunung ada yang lihat. Ya, naik ke turun ke lembah ada yang lihat, masuk ke goa ada yang lihat. Burung saya bawa nyelam ke lautan ada yang lihat. Ya. Siapa? Allah. Allah ya Allah. Wah itu luar biasa. Itu puncak keimanan. Ya, hidup ini kita bisa merasakan keimanan dan itu yang akan menghadirkan ketenangan tuh kalau kita itu merasa Allah menyaksikan. Ya, jadi kalau dalam puncak posisi kita pernah susah, Nabi SAW pun pernah susah di perang Badar itu. Ya, dalam kondisi harus menghadapi musuh yang jumlahnya 1000 dengan senjata yang begitu lengkap. Sedangkan Nabi kala itu hanya 300 orang dan senjata ala kadarnya. Yang didoakan oleh Nabi di malam Badar itu, di antara kalimatnya adalah, ya Allah engkau yang maha melihat. Engkau yang maha mengetahui. Begitu. Ya, sebab itu yang mendatangkan ketenangan. Para sahabat, bismillah. Yang mau kita bela agama Allah dan Allah maha melihat. Kalau Allah maha melihat, maka apapun yang menimpa kita, itu yang akan mendatangkan ketenangan. Sahabat-sahabat kita yang ada di Gaza, rumahnya dibombardir. Coba kalau kita lihat itu, video-video yang hadir. Jumlahnya sudah ribuan sampai di kita. Kalau ditanya mereka-mereka yang masih tetap sabar di sana, yang menguatkan mereka adalah Allah. Yang menguatkan mereka Allah. Lihat anaknya gugur syahid, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah engkau ambil anakku dalam kondisi terbaik. Seorang anak melihat bapaknya gugur di hadapan matanya, nangis dia, tetapi dia mampu untuk tegar dan mengatakan Allah merahmati orang tuaku. Ya. Allah terus yang keluar. Allah terus yang rumahnya hancur di belakang. Ketika dia lihat dari kejauhan sambil dia tutup, dia lari, anak perempuan menutup telinganya. Bapak ibunya sudah meninggal, bombardir penjajah Israel yang datang turun ke rumah-rumah. Hancur rumahnya tapi sambil teriak Allah, Allah. Kenapa dia mengatakan itu? Sebab dia yakin Allah mengawasi. Dia yakin Allah melihat. Dan akhirnya itu yang mendatangkan kekuatan, mendatangkan ketenangan buat mereka yang ada di sana. Coba kalau kita lihat, gak ada. Apa yang kamu, uang. Coba kalau itu yang diucap uang, udah habis. Mereka semua akan pergi, tidak ada yang kuat untuk mempertahankan. Karena otaknya uang. Tapi karena otaknya adalah Allah, hatinya Allah, yang ada di benaknya Allah, Allah, kuat mereka. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu, Majelis Taklim Masjid Babur Rayyan Bekasi yang dirahmati Allah. Lalu kita perlu juga melihat ketika beberapa sahabat menyampaikan yang paling berat untuk dijaga. Ini catatan. Ternyata yang paling berat untuk dijaga supaya tetap ada di hati adalah keikhlasan. Ya, ada seorang tabi'in terkemuka mengatakan selama 40 tahun aku beribadah. Yang paling susah untuk aku jaga adalah ikhlasnya. Ikhlasnya itu paling susah. Dan kalau kita kaitkan kenapa orang susah untuk ikhlas, sebab dia kadang-kadang mencari pandangan makhluk. Tidak mencari pandangan Allah. Ingin dilihat makhluk dan tidak peduli dengan penglihatan Allah. Ya, ada pengajian, majelis taklim. Kita bikin seragam yuk. Gitu ya. Akhirnya bikin
seragam. Udah punya satu seragam, bikin seragam lagi. Yang sono udah baru seragamnya. Ayo kita bikin lagi. Ya. Terus bulan depannya bikin lagi. Kenapa? Yang sana ternyata warnanya udah sama. Kita bikin yang lain lagi. Bikin lagi. Sebulan bikin 4 kali. Saya tidak menyalahkan yang sebulan mau bikin 7 kali. Silahkan, gak ada masalah. Ya, cuman yang perlu dikoreksi di sini ternyata yang menjadi penyebabnya karena sana udah. Karena sana warnanya sama. Karena sana ini jadi masalah. Tapi misalkan diganti begini. Minggu ini kita udah beli seragam ya. Pekan depan kita ganti ya. Supaya kita itu kalau lagi pengajian Allah Subhanahu wa taala menyukai yang baik, yang indah. Oh, gitu. Jadi biar kita itu nampak indah di mata Allah, mudah-mudahan jadi sarana dakwah buat yang lain. Ya silahkan kalau itu. Ya sama-sama ganti seragam, tapi mungkin yang satu karena pandangan manusia, yang satu karena pandangan Allah. Sama-sama ngasih santunan, tapi yang satu karena omongan manusia, tapi yang satu merasa ini adalah sebuah kebutuhan dirinya dengan Allah. Nah, itu yang membedakan. Maka harus ada Allah di sana. Kalau memang yang paling berat dijaga dari ibadah itu bukan melaksanakan ibadahnya, tapi ternyata apa? Hatinya, menjaga keikhlasannya. Maka kunci dari keikhlasan itu dilihat Allah. Orang tuh kalau sudah dilihat oleh Allah selesai sudah. Yang dicari adalah penglihatan Allah, sukses ikhlasnya. Ya, makanya kan sekarang ini kan tulisannya yang begitu kan. Pengen banyak yang nonton, pengen banyak yang ngikutin, pengen banyak, kok semuanya orang semua. Ya, semuanya orang. Sehingga kadang-kadang keikhlasan jadi hilang di sana. Tapi kalau sudah Allah, ya nggak apa-apa biarinlah. Saya ini punya follower mungkin nggak banyak, hanya 200 juta. Itu nggak penting buat saya. Yang penting Allah ridho. Begitu loh. Ya Allah, orang kalau udah begitu itu udah aman. Ya. Mau jalan keluar melaksanakan maksiat di jalanan tuh takut sebab namanya merasa dilihat Allah tuh menghasilkan ikhlas satu. Satu menghasilkan ikhlas. Dia akan ikhlas. Yang kedua menghasilkan rasa takut. Ya, takut untuk bermaksiat, bukan takut untuk apa? Takut untuk bermaksiat. Ya, ketika keluar dari rumah takut. Ya, kalau ada hal-hal yang membuat dia maksiat dengan mata, maksiat dengan telinga, maksiat dengan tangan dan kaki, takut. Bu, mampir sebentar yuk. Kenapa? Gosip lah barang-barang 2 jam. Langsung aduh, saya dilihat Allah. Saya dilihat Allah. Ibu dilihat Allah enggak? Gitu. Saya juga dilihat Allah. Akhirnya enggak jadi. Gitu. Ya, akhirnya enggak jadi. Kan orang kalau bermaksiat terus dia saling menyadari Allah ngelihat gitu, selesai. Enggak jadi itu. Orang mau korupsi, berdua sama temannya, korupsi yuk. Allah ngelihat. Ada nggak tuh ya? Ya mungkin ada yang nggak jadi korupsi, tapi kalau yang jadi korupsi nggak jadi itu. Jadi itu korupsi. Makanya kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tuh inspeksi muter kota Madinah. Ada satu rumah yang masih nyala malam-malam. Wah, ini rumah didatangin. Ternyata itu adalah rumah yang dihuni oleh seorang ibu dan putrinya. Dan dia tukang pemerah susu. Ya. Lalu ibunya ini bilang, nak hasil susu kita ini kurang kayaknya. Ya. Kamu tambah air dah biar besok kita gak rugi-rugi banget. Kata anaknya, tidak ibu, tidak. Tambahin air, kalau enggak besok kita rugi, mau makan apa? Enggak ibu, kata anaknya. Mohon maaf tidak. Kenapa kamu kok enggak mau? Kata ibunya. Kamu takut Umar ya? Nah, karena Umar tuh terkenal dengan keadilannya. Kamu takut Umar? Umar enggak lihat. Dia enggak tahu. Kata anaknya, bukan takut Umar ibu. Tapi takut dengan Tuhannya Umar. Dengan Robnya Umar. Umar tidak lihat. Tapi Robnya Umar melihat apapun yang kita kerjakan. Gemeter Umar bin Khattabnya yang dengar dari tembok, gemeter. Pulang langsung manggil anak-anak lakinya. Siapa-siapa yang mau nikah, siapa yang mau nikah. Bingung anaknya dibangunin. Kenapa? Nih kalau ada kalian yang mau nikah, nikahi wanita yang akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Akhirnya ada yang menikah.
mau satu anaknya menikah. Dan ternyata lahir dari itu Umar juga dikasih nama yang akhir menjadi khalifah berikutnya Umar bin Abdul Aziz. Coba bayangkan. Walaupun ini masih cicit ya, tapi kelahirannya jalurnya dari situ. Bagaimana orang itu ketika merasa diawasi Allah. Miskin memang saat itu mungkin dia hanya sekedar orang jual susu. Miskin lah, bukan orang yang kaya. Bahkan ibunya aja bilang kita akan rugi nih. Tapi ternyata kemiskinan bukan menjadi faktor untuk membuat dia hina di hadapan Robnya. Bahkan justru kemiskinan itu yang membuat dia mulia di hadapan Robnya. Sebab dia merasa bahwa dia dilihat, diawasi oleh Allah. Dan bergetar tuh. Hati Umar bergetar, bersamaan dengan itu bergetar arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dilimpahkan segala kebaikan untuk hidupnya. Nah, ini penting buat kita. Nah, kadang-kadang kita ini kan yang membuat kita itu menjadi hina. Sehingga tidak tahu mana halal, mana haram. Halal haram hantam. Nah, itu karena itu tadi yang dilihat pengawasan manusia. Penglihatan manusia. Duh, udah kerja lama. Saya ini udah kerja 20 tahun. Motor masih itu aja belum ganti. Duh, tetangga udah pada ngomongin ya. Emang kerja apaan sih Pak? Motor masih begitu terus. Nah, istrinya juga gitu. Iya Pak, duh gimana sih? Emang gak ada yang bisa diambil apa di kantor? Yang penting gak ketahuan aja sama orang kantor. Akhirnya diambil di kantor tuh. Ya, diambil, gudangnya diambil. Astagfirullah. Hanya sekedar ingin dia supaya kelihatan orang. Padahal orang kalau ngelihat juga namanya orang tuh iri dengki selalu ada kan. Dia motor butut diomongin, punya mobil bagus, diomongin. Nggak punya apa-apa, diomongin. Kalau yang jadi patokan itu omongan orang, kelar hidupnya. Udah susah dia mau jadi orang. Tapi kalau dia yang menjadi patokannya adalah Allah. Yang ketiga akan mendatangkan kedamaian. 1 ikhlas tadi ya. 2 rasa takut kepada Allah untuk bermaksiat. 3 kedamaian. Hidupnya tentram. Makanya para sahabat itu ada yang kaya. Yang uangnya gak terhitung triliunan. Ada yang ya Allah 3 hari makan sekali. Tapi kalau di masjid kumpul gak ada tuh pembeda di antara mereka. Mohon maaf VIP di sini. Yang sini VIP. Gak ada. Semua sama di hadapan para sahabat itu. Sebab apa? Yang menjadi patokannya adalah pandangan Allah, penglihatan Allah. Dan mereka damai semua, gak ada yang sahabat tiba-tiba kumpul-kumpul yang susah makan tuh. Memang repot ya kalau kayak kita ya. Itu lihat tuh orang, ontaknya baru lagi tuh, ontaknya baru. Aduh gak ada begitu. Ya, karena semua damai juga dengan apa yang ada pada dirinya udah damai aja. Ya memang bukan tidak mau kaya, tetapi kan namanya orang kan takdir itu beda-beda satu dengan yang lain. Ada yang dia itu hanya sekedar bersin aja, duit datang. Tapi ada yang ketika dia bersin habis duit, ada juga yang begitu. Itu takdir, kalau masalah dunia itu takdir. Ya, itu bukan menjadi urusan, yang menjadi urusan adalah ketaatan dan ketakwaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Babur Rayyan Taman Peninsula Bekasi yang dirahmati Allah. Tiba saatnya kita untuk tanya jawab. Ya, silakan ibu-ibu, ada yang mau ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti, izin bertanya, bukan bertanya. Apakah yang membuat kita sering lalai dari mengingat Allah? Bagaimana caranya agar selalu aware? Agar selalu ingat ya? Ya, agar selalu ingat. Bagaimana kita ini kok kadang-kadang sering lupa? Ada yang sering lupa di sini? Ingatnya waktu apa? Waktu apa ingat Allah? Waktu sholat, terus waktu apa lagi? Susah. Waktu apa lagi? Ada kisah Bu, dari seorang sahabat senior nih. Hamdalah radhiyallahu anhu. Nah, ini bertemu dengan sahabat senior juga Abu Bakar. Hamdalah lagi lewat, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketemu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya kepada Hamdalah, apa kabar wahai Hamdalah? Hamdalah tiba-tiba jawab dengan jawaban yang di luar dugaan. Laqad nafaqa Hamdalah. Wahai Abu Bakar, Hamdalah sudah munafik. Kaget. Gimana? Saya tanya ini kok malah jawabannya kok ngeri begitu. Serius ini? Kok bisa kamu bilang kalau kamu munafik?
Handolah bilang, bagaimana saya tidak munafik? Saya kalau di depan Nabi, ya Allah, itu rasanya sorga neraka di depan. Di depan mata sorga neraka. Tapi kalau udah pisah dengan beliau, pulang ke rumah, aduh ini pikirannya cuma dunia terus. Gimana saya nggak munafik? Abu Bakar dengar itu malah takut. Jangan-jangan saya munafik juga ini. Ayo kalau gitu kita tanya ke Nabi. Berangkat loh. Datang ke Nabi lalu tanya, ya Rasul, kayaknya Handolah ini sudah munafik. Nabi senyum, kenapa Handolah? Kok kamu bisa bilang begitu? Sebab ya Rasul, kalau saya lagi berada di hadapanmu, ya Allah, seolah surga neraka ini ada di depan mata. Semangatnya luar biasa, saya mau beraktivitas ibadah. Tapi kalau sudah jauh darimu, pulang ke rumah, aduh sudah. Semua yang tadi diniatin, hilang. Ada ibu-ibu yang di sini begitu? Kalau pengajian, siap. Satu jus. Daripada 1 jus. Begitu pulang ke rumah, 2 jus. Jus alpukat sama jus tomat. Ya, ada yang begitu ya, saya mau pengajian materi tentang sholat tahajud dan keutamaannya. Semangat nanti malam. Ya, 27 rakaat. Boro-boro banget. Begitu udah sampai rumah udah lain ceritanya. Kalau ada yang begitu sama yang dirasakan itu kan. Nabi bukan marah, bukan. Nabi senyum ditepuk pundak sahabatnya ini. Lalu Nabi mengatakan, Alhamdulillah kalau kamu itu imanmu sama saat ada di hadapanku dan saat ada di rumah sama, maka malaikat akan turun menyalamimu. Artinya apa? Ya ini kayaknya udah sama kita. Kamu malaikat, saya malaikat. Sebab malaikat itu flat, iman terus. Tapi kalau namanya manusia itu kata Nabi sa'atan fasa'ah. Ya sesaat. Memang begitu. Kalau lagi pengajian, belajar tentang sabar. Insya Allah sabar, kuat sabar. Keluar dari masjid, sendal hilang. Itu langsung diuji. Ya. Kalau ini ada yang cuma sekedar beli gorengan kelebihan 1 itu udah rasanya kayak, kan sering kan kalau lagi pengajian tuh loh kalau lagi puasa tuh ada yang sering banyak tanya ke saya, Ustadz gimana ya kalau saya lagi puasa tengah hari kumur-kumur, kok kayak ada yang ketelan, nah gitu. Coba bayangin, nelen yang belum pasti aja itu cuman seteguk aja dia merasa berdosa, itu kan Masya Allah tuh. Keimanan lagi luar biasa tinggi. Di luaran sana ada yang dia itu nelen aspal. Nelen semen, nelen batu kerikil, ditelan semuanya. Enggak kerasa. Iya kan? Nah itu makanya kalau masih ada rasa kita kok rasa enggak enak apa-apa. Ya, kita merasa ini ada yang turun. Itu alhamdulillah. Itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nanti bagaimana kita tadi naikkan dengan amal soleh, banyak kumpul dengan orang yang soleh, sholat malam, banyak baca Quran. Ya, itu insya Allah menjadikan sarana buat kita untuk meningkatkan kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, begitu ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisi. Pertanyaan saya bagaimana dengan sifat Allah yang Maha Melihat ini mempengaruhi rasa takut dan harap kita di hari-hari dan di masa depan kita. Baik. Gimana ini rasa kita diawasi Allah, dilihat Allah. Itu menghasilkan rasa takut. Logikanya begini Bu. Coba kita lihat tuh. Ada orang-orang itu yang ketika kerja tadinya malas. Bos datang. Nah, kira-kira gimana dia? Bos datang. Yang tadi main handphone aja, handphone langsung ditaruh, langsung kerja. Ya. Cuman kelihatan bos. Ya. Makanya ini fitrah kita tuh, maksudnya manusia itu fitrahnya begitu. Kadang-kadang perlu ada yang ngawasin. Baru dia akan ada rasa untuk disiplin, akan ada rasa untuk jalan. Ya kadang-kadang kan yang miris tuh, begitu di lampu merah, udah tahu merah itu. Diterabas sama dia. Ya, itu di stop sama polisi ditanya, kamu gak lihat itu merah? Ngelihat Pak. Kenapa kamu terabas?
Saya kira nggak ada bapak. Ini kan masalah. Ya itu kan masalah. Ya. Alhamdulillah berarti kalau keberadaannya di sana. Kadang-kadang ada yang hanya sekedar ngelihat yang seolah ada seragam seperti polisi aja ternyata bukan. Ya, manusia memang fitrahnya begitu. Sehingga kita ini yang harus senantiasa, ya memang dia tidak simsalabim ya. Bukan sesuatu yang instan kita langsung pulang dari sini merasa selalu diawasi Allah, tidak pasti. Ya, kita bertahap, sering menyebut namanya dulu. Ya, kita latih itu dengan sering menyebut namanya. Allah, Allah, subhanallah, subhanallah. Dekatkan itu dulu ke kita, dekatkan ke hati kita, dekatkan. Lalu sering membaca firman-Nya, ayat-ayat dibaca, ya, sambil ditadaburi. Oh, kita makin memahami tentang sifatnya. Berikutnya baru sering menyebut asma-Nya. Ya kan Allah punya asmaul husna, itu sering disebut sambil dihayati. Itu lama-lama dengan sendirinya otomatis kita akan dekat dengan Allah. Dan kedekatan itu yang menimbulkan rasa diawasi Allah. Dilihat Allah, ya. Itu otomatis. Sehingga hatinya tenang ketika ada apa-apa yang menghampiri sebab dia yakin Allah maha melihat. Dan takut yang tadi itu, karena ya fitrah kita itu harus ada yang ngelihat, harus ada yang ngawasin, harus ada yang baru dari situ kita ada rasa takut untuk melakukan keburukan. Nah ini tidak ada yang lebih besar dibanding dengan takut kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tadi. Satu, sering menyebut Allahnya dulu. Allah. Dalam zikir mungkin subhanallah, Allahu akbar. Lalu membaca firman-Nya. Sering dibuka Al-Qur'an itu untuk ditadaburi. Karena itu yang mendekatkan kita kepada Allah. Lalu sering berkomunikasi melalui asma Allah. Asmaul husna. Ya Allah itu apa? Allah itu akbar, latif, rahman, rahim, aziz, ghafur. Kan gitu kan? Makin kenal dengan Allah tuh. Semakin kenal dengan Allah, dengan sendirinya nanti akan merasa diawasi. Yang tadi diceritakan kisah tentang Umar bin Khattab itu tidak serta-merta tiba-tiba langsung begitu action. Enggak. Tapi karena sudah sekian lama dilatih ya oleh sang anak ini tadi. Sehingga dia punya kekuatan dan kemampuan. Begitu ya Bu ya? Baik. Ada pertanyaan terakhir, dipersilakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ustadz, izin bertanya. Kalau mengkaji isi kajian kita hari ini tentang muraqabah ya diawasi Allah gitu. Nah fenomena yang ada di sekeliling kami ini kan ada jalan baru gitu ya Ustadz. Yang tadinya itu mungkin orang-orang belum siap tuh terus kemudian sekarang tuh dipakai pada jualan gitu Ustadz, jualan, parkir gitu lah, itu kayak permanen gitu. Nah, sementara kita udah tahu kalau mengganggu kepentingan orang banyak itu dosa gitu ya Ustadz. Apakah kita yang misalnya membeli jualan orang-orang yang sepanjang trotoar atau ini bahu jalan itu kita dapat Dosa dosanya juga apa enggak? Iya. Baik. Ada orang pakai bahu jalan itu buat trotoar, fungsinya buat orang jalan. Kalau kita beli bagaimana? Yang pertama, ayo kita sama-sama sadar bahwa semua itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, maka jangan kita berbuat zalim. Ya. Unsur akhaka zaliman au madluma. Yang disampaikan oleh Nabi begitu. Tolonglah saudaramu baik dalam kondisi dia zalim atau terzalimi. Maka kita jangan sekali-kali bikin zalim dulu lah. Ya. Lalu yang kedua Nabi mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu yang akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Jadi zalim itu adalah salah satunya mengambil hak. Ya, nah ini karena ini hak orang lain, maka nanti semua itu akan meminta pertanggungjawaban. Ya, maka perlu untuk diantisipasi, diwaspadai, dihindari. Jangan atas sekedar alasan kalau kita itu ingin mencari nafkah atau apa, tapi caranya yang tidak baik, nah ini juga jadi masalah.
Lalu tentu yang kedua, pemerintah pun harus aktif. Ya, nanti kalau tidak kan berarti seolah itu nanti seolah halal, ya. Nah, akan menjadi sulit lagi. Nah, maka lebih baik ini yang menjadi poin utama, yang peran juga adalah pemerintah. Pemerintah melihat itu. Kalau memang tidak diperbolehkan ya harus mampu untuk menegakkan keadilan. Sebab poinnya itu di sana. Supaya nanti rakyatnya tidak berbuat zalim. Dan tidak melebar ini kezaliman kepada yang lain seperti tadi yang ingin membeli. Gitu kan. Ya memang kan karena di situ karena ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, iya dia kan nggak di situ. Cuman laris lah. Ya makanya laris. Karena kita kan juga kadang-kadang tadi kan makanya unsur akhaka dzaliman au madluma. Ya. Tolonglah saudaramu itu dalam kondisi zalim atau terzalim. Ya kita tolong. Ya memang yang paling pas itu bukan pada posisi kita. Posisi orang yang punya kuasa dan itu adalah pemerintah. Ya, karena kan semua ada tujuannya dibuat. Ya. Semua ada tujuannya ada yang bilang gimana Ustadz, nih tetangga saya punya 10 mobil, parkirannya cuma bisa 2. Yang 8 di jalan. Ya kalau merasa diawasi Allah enggak bisa begitu. Karena dia rasa ini akan ditanya di kelak kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau nanti ini mengganggu kanan dan kiri tetangganya. Ya, semua orang yang dia itu punya keimanan yang bagus akan merasa diawasi Allah. Dan ketika dia merasa diawasi Allah akan timbul pertanyaan, apakah ini akan menjadi murka ataukah ridho dari Allah, begitu ya. Nah ini yang kita sama-sama jaga, tidak bisa dari kita sendiri. Saya bilang jangan beli Bu, ya nggak ngefek. Iya, ya yang penting kita sama-sama berupaya gimana caranya supaya semuanya sadar, yang pemerintah sadar atur ini dengan baik, yang penjual sadar walaupun untung di situ tapi yang dicari bukan hanya sekedar nominal tapi keberkahan. Ya, jangan hilang itu keberkahan apalagi mendatangkan laknat. Ya. Yang ketiga yang beli juga sama-sama bisa upaya menyadarkan. Ya gimana ya orang-orang itu semuanya bisa sesuai, ya taat dengan aturan yang sudah dibuat. Begitu kurang lebih ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk bisa menata hati kita. Sehingga kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Sehingga pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan ketaatan dan ketakwaan pada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kekuatan pada kami, hamba-Mu yang lemah ini untuk senantiasa memiliki keyakinan, diawasi oleh segala apa yang ada padamu ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa merasa dengan muraqabah-Mu, merasa diawasi oleh segenap kekuasaan-Mu dan kuasa-Mu. Dan mudah-mudahan dengan ini yang membuat kami ini menjadi hamba-Mu yang bertakwa, takut terhadap kezaliman, senantiasa punya keinginan untuk membantu hamba-hamba-Mu yang zalim untuk keluar dari kezalimannya dan membantu hamba-hamba-Mu yang terzalimi untuk bebas dari kezaliman yang hadir di dalam dirinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini diberkahi, dirahmati dan mendatangkan kebaikan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu, Majelis Taklim Masjid Baburayan Taman Peninsula Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.